Orang yang baru saja meninggal ini yang pertama kita perhatikan fisiknya itu. Terkadang itu pada saat dia hembuskan nafas terakhir itu mata itu sampai terbuka. Mulut itu sampai terbuka. Pejamkan kedua matanya, mengikat dagunya dengan serban. Mengapa mengikat dagunya dengan serban? Kadang mata dengan mulut ini bersamaan, saking sakitnya sakaratul maut itu, matanya itu sampai kemudian dia hembus terakhir itu dia tidak bisa pejamkan matanya. Mulutnya juga demikian. Suatu ketika Rasulullah SAW itu menemui sahabatnya yang sedang sakaratul maut, bernama Abi Salam. Nabi itu masuk ke dalam rumah Abi Salam. Abi Salamah ini sahabatnya sedang sakaratul maut. Kemudian sampai di dalam, apa yang terjadi? Sahabat yang Nabi SAW bernama Abi Salamah ini dia wafat. Pada saat dia wafat, bagaimana kondisi fisik sahabat Nabi bernama Abi Salamah ini? Matanya itu terbuka. Maka Nabi itu masuk mendekati jenazah sahabatnya ini Abi Salamah. Kemudian Nabi itu memejamkan matanya. Pada saat Nabi itu memejamkan mata sahabatnya ini, apa kata Nabi SAW? Kata Nabi SAW mengatakan apa? Kata Nabi SAW, Innar ruha idza qubida tabi'al basar. Kata Nabi, sesungguhnya ruh kita bila dicabut oleh malaikat Israel itu, maka pandangan mata itu akan mengikutinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gimana keadaannya? Sehat walafiat? Alhamdulillah. Mengawali taklim kita hari ini, insyaallah kita awali dengan sama-sama membaca Ummul Kitab. Syahidillah lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hari ini kita akan masuk tentang materi Al-Madah Kaifiyatul Janaiz, materi tentang penyelenggaraan jenazah. Tapi fokus kita hari ini, Bu, insyaallah kita akan fokus kepada memandikan bertahap. Nanti minggu depannya baru kita mengkafani. Minggu berikutnya baru kita nanti menyolatkan, dan terakhir itu adalah menguburkan. Yang nanti kita akan praktek dua saja, tentang bagaimana cara memandikan jenazah, dan yang kedua mengkafani jenazah. Sedangkan untuk menyolatkan nanti kita hanya materinya saja, dan yang terakhir itu adalah menguburkan. Bagaimana keadaan semua? Insyaallah sehat walafiat. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anul Karim mengatakan bahwasanya setiap kita masa depannya itu adalah kematian, itu pasti itu. Apapun pekerjaan ibu saat ini, apakah seorang pegawai, petani, nelayan, atau ibu rumah tangga, semua kita ini akan mati. Tidak ada yang kekal itu adalah selain Allah. Jadi oleh karena itu
setiap kematian itu tentu harus menjadi renungan bagi kita. Jangan jadikan kematian itu tidak ada bekas dalam diri kita. Ada tetangga kita yang meninggal, tapi diri kita itu tidak mengambil pelajaran dari kematian tetangga kita itu. Karena setiap orang yang meninggal itu sesungguhnya itu pelajaran bagi orang yang hidup. Maka oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan satu gambaran kepada kita agar mempersiapkan diri menghadapi kematian. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah hari ini kita akan fokus tentang memandikan jenazah. Sumbernya kita yang akan kita dalam materi yang saya sudah bagikan ke ibu-ibu itu ada 3 sumber itu supaya nanti sanad ilmunya juga jelas. Pertama, kitab Matan Safinatun Najah. Syekh Al-Hadrami ini Matan Safinatun Najah. Ini kitab kecil. Yang kedua adalah Al-Fiqhu Al-Manhaji ala Madhab Al-Imam Syafi'i. Yang ketiga adalah kitab Kifayatul Gulum. Kitab Kifayatul Gulum ini karangan seorang ulama asli dari Minangkabau dan dia belajar belasan tahun di Mekah mengarang kitab ini. Nanti di dalam kitab ini ibu-ibu mungkin selama ini sering memandikan jenazah, pasti nanti akhir daripada memandikan jenazah itu ada yang disebut dengan air 9. Nanti sumber air 9 itu dari mana? Dari kitab Kifayatul Gulam. Faslun fima yalzamul mayit. Pasal tentang apa-apa yang wajib dilakukan terhadap mayit. Ada 4 kewajiban orang yang masih hidup terhadap orang yang telah meninggal dunia. Yang pertama, ghusluhu, memandikan. Kemudian yang kedua, wa takfinuhu, mengkafani. Dan yang ketiga, wa sallutu alaihi. Yang ketiga itu adalah menyolatkan orang yang telah meninggal. Yang keempat itu adalah wadafnuhu, menguburkan. Ini ada 4, kata Nabi, ada 4 para ulama menjelaskan kewajiban orang yang masih hidup terhadap orang yang telah meninggal dunia. 4 ini. 1, memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga adalah menyolatkan, yang keempat adalah menguburkan. Hukumnya bagaimana? Hukumnya itu adalah fardu kifayah. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Apa bedanya kalau fardu ain? Kalau fardu ain itu seperti sholat 5 waktu, puasa, Ramadan. Fardu ain itu adalah kewajiban setiap kita. Laki-laki muslim, perempuan yang sudah balik, dia sudah mukallaf, maka wajib itu fardu ain, sholat itu. Sholat 5 waktu. Wajib bagi dia puasa, itu fardu ain. Tapi kalau fardu kifayah, dilakukan oleh sebagian kelompok muslim, itu fardu kifayah. Dilakukan oleh sebagian kelompok muslim, itu akan menggugurkan dosa kelompok muslim yang lain. Misalnya, orang meninggal di sebelah lowang ini, apa namanya? Bau Pukan yang meninggal di sana. Ketika ada orang yang meninggal di sana, kemudian diurus oleh orang-orang di sana dari memandikan, mengafani, menyolatkan sampai menguburkan, maka kita yang di sini tidak pergi ke sana akan gugur kewajibannya. Karena apa? 4 kewajiban ini diurus oleh mereka yang di sana. Atau orang yang di sini, maka ketika ada orang meninggal di sini, diurus oleh orang-orang di sini mandinya, kafani, sholatnya, kemudian menguburkannya, maka gugurlah dosa orang-orang di lebar-lebar sana. Tapi kalau orang di sini tidak ada yang menyolatkan, tidak ada yang memandikan,
dia tidak ada yang menggafaninya, tidak ada yang menguburkannya, maka bukan hanya orang di sini yang dosa, orang Lewo-Leba ikut dosa, kampung sebelah kita juga ikut dosa. Karena tidak ada satupun yang mengurus jenazah orang ini. 4 ini. Tapi bagaimana Ustaz? Kalau yang lebih dari ini ada, bagaimana Ustaz? Bagaimana tahlilannya? Bagaimana 3 harinya? Nanti kita akan bahas itu. Tapi kewajibannya hanya 4 ini. Oke Bu ya? Sebelum kita akan masuki tentang materi tentang memandikan jenazah, pertama yang kita akan bahas dulu adalah dari dia sakit. Seorang yang akan nantinya pada akhir dia meninggal pasti dari mulai dia sakit itu. Atau keluarga kita yang pada akhirnya dia meninggal pasti diawali, sebagian besarnya itu diawali oleh sakit. Kecuali kecelakaan atau mati yang mendadak itu. Pasti diawali sakit. Apa yang harus kita lakukan terhadap orang yang sedang sakit keras dari keluarga kita? Di dalam kitab Al-Fiqhu Manhaji ala Madhab Al-Imam Syafi'i, kitab ini dikarang oleh Syekh Mustafa Al-Kim. Beliau mengatakan ada 4. Ada 4 yang dilakukan oleh kita terhadap keluarga kita yang sedang sakit keras. Tolong ini diperhatikan Bu. Terkadang selama ini kita abaikan, dia tidurnya di situ. Mulai awal sakitnya itu tidak terlalu berat, sampai sakitnya itu berat, tidur di situ. Tempat tidurnya tidak pernah diganti, tempat tidurnya tidak pernah disapu, bahkan baju orang yang sedang sakit ini tidak pernah kita ganti, pakaiannya itu tidak pernah perhatikan, sampai di situ kondisinya. Apakah dia ini sakitnya ini tidurnya itu menghadap kiblat, itu tidak pernah kita perhatikan. Yang pertama, ketika ada keluarga kita yang sedang sakit keras, maka yang pertama yang harus kita lakukan, perhatikan posisi dia tidur. Ketika misalnya dia tidur pada posisi tidak mengarah kiblat, itu rubah posisi tidurnya. Tuh. Syekh Mustafa Al-Kim mengatakan bahwa miringkan orang tersebut ke sisi badan sebelah kanan untuk menghadap wajahnya itu ke arah kiblat. Miringkan Bu. Kalau dia belum hadap kiblat itu dihadapkan ke kiblat itu. Jangan didiamin begitu sampai nanti dia wafat itu. Masya Allah, dalam kondisi dia tidak menghadap kiblat. Ulama mengatakan ini sunnah, ini perhatikan itu oleh kita yang masih hidup ini terhadap saudara kita yang sedang sakit keras itu. 1, miringkan posisi badannya itu ke sebelah kanan agar wajahnya itu menghadap ke kiblat. Yang kedua, disunahkan orang yang sedang sakit keras ini disunahkan apa? Mengajari, mentalkin orang yang sedang sakit keras ini atau dalam tanda kutip dia sakaratul maut itu dengan kalimat la ilaha. Parah sudah sakitnya itu. Badan aja mau bergerak itu susah. Pandangannya itu, matanya, pandangannya itu tidak seperti normal, seperti kita yang bisa dari bola matanya itu adalah terlihat dia begitu normal. Orang yang sedang menghadapi sakaratul maut atau sakit keras itu Bu, biasanya pandangannya itu sudah tidak terarah, dia punya pandangannya itu. Maka pada saat itu apa? Talkinkan dia dengan kalimat la ilaha. Nabi itu mengajarkan dalam hadisnya itu dikatakan dalam riwayat Imam Muslim, kata Rasulullah, apa kata Rasulullah? Lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan orang yang sedang sakaratul maut di antara kalian, kata Rasulullah, dengan kalimat la ilaha illallah. Tapi bagaimana Ustaz? Dia tidak bisa ikut Ustaz. Udah. Kalau dia tidak bisa ikut pada saat kita mengucapkan la ilaha illallah, caranya oleh kita adalah pelan. La ilaha
illallah. La ilaha. Detik ini kita mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian nanti 10 menit kemudian baru kita lafalkan lagi la ilaha illallah. Jangan sekali-sekali kita meninggalkan dia dalam kondisi seperti itu, jangan. Banyak anak itu yang menyesal. Penyesalan seorang anak itu yang terbesar apa? Ketika dia membiarkan orang tuanya itu wafat dalam kesendirian. Orang tua itu sekarat dalam keadaan sendirian itu. Anak ini tidak temani. Ada juga anak yang temani orang tuanya sedang sakarat, tapi bingung mau lakukan apa. Maka pada saat itu, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, ajarkan dia itu kalimat la ilaha. Bisikkan dia di telinganya dengan kalimat la ilaha illallah. Minimal ketika hembusan nafas terakhirnya nanti tidak sempurna dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, minimal ketika dia hembus nafas terakhir nanti dia mampu mengucapkan satu kata yaitu Allah. Kemudian dia hembuskan nafas terakhir. Masya Allah. Makanya saya minta itu, jangan sekali-sekali itu kalau ada orang sakrat. Tapi Ustaz, saya ada keperluan loh Ustaz, itu gantian. Jaga. Gantian itu jaga orang tua kita atau suami kita, atau anak kita, atau kakak kita yang sedang sakaraat itu, gantian kita jaga dia dalam kondisi sakaraat atau sakit kerasnya itu. Yang ketiga, disunahkan untuk membaca surah Yasin. Disunahkan untuk membaca surah Yasin. Kita yang masih sehat, keluarga yang kita ini masih dalam kondisi sehat, Bu, ambil air wudu, Bu, ambil air wudu. Wudu kita dengan sempurna wudunya. Setelah wudu dengan sempurna, ambil itu Al-Quran. Pada saat kita ambil itu Al-Quran, bukalah Al-Quran itu di dalam surah Yasin. Kata Nabi itu apa? Quran itu wa Yasin, kata Rasulullah SAW itu qalbul Quran. Yasin itu kata Nabi SAW itu adalah intinya Quran. Kalau mau lihat hatinya Quran, bacalah Yasin. Tapi selama ini Ustaz, ada orang yang mengatakan itu tidak benar itu. Masa orang yang sedang sakaratul maut dibacakan Yasin? Ini beberapa riwayatnya kata Nabi, iqra'u ala mautakum Yasin, bacalah Yasin kepada orang yang sedang sakaratul maut di antara kalian. Baca Yasin itu. Makanya saya bilang, dari sekarang anak-anak kita itu didik itu Quran. Minimal nanti ketika kita dalam kondisi sekarat, dia masih ingat pesan kita, nak, kalau nanti saya meninggal, tolong saya dibacakan Al-Qur'an Yasin. Yang keempat, orang yang sedang mengalami sakit atau merasakan sudah adanya tanda-tanda kematian, ia dianjurkan untuk apa? Husnuzon. Bisik ke dia yang sedang sakarat. Karena sakarat ini kan kadang dia sadar sebentar, kadang sakarat lagi. Bangun dia sakarat sadar lagi. Kemudian dalam kondisi itulah kemudian setelah itu dia sakarat lagi, kemudian sadar lagi. Begitu. Pada saat dia sadar ini kita beritahu ke dia, Bu, Pak, udah ikhlasin, enggak usah mikir kami yang di belakang. Bu, Pak, enggak usah lagi mikir anak-anakmu, enggak usah lagi mikir istrimu nih, enggak usah lagi mikir. Tapi Bapak berusaha untuk apa? Pada saat itu ikhlas menerima keadaan itu, dia harus berbaik sangka kepada Allah. Serahkan sepenuhnya kepada Allah. Karena kata Nabi, ana inda dhanni abdi bi. Aku bersama, kata Rasulullah, persangka hambaku kepadaku. Allah itu akan bersama sesuai dengan persangkaan hambanya. Kalau persangkaan hambanya baik itu, maka Allah juga akan persangkaannya terhadap kita itu akan baik. Tapi kalau persangkaan kita terhadap Allah itu tidak baik, maka persangkaan Allah terhadap kita juga tidak baik. Itu. Sekarang sudah dia meninggal. Sudah meninggal, Bu. Sudah meninggal. Sekarang
apa yang harus kita lakukan terhadap orang yang sudah meninggal. Mohon maaf, selama ini ibu-ibu tuh rata-rata tidak perhatikan jenazah ini, tidak perhatikan dia yang sudah menjadi mayit di hadapan kita, tidak perhatikan orang yang baru saja hembusan nafas terakhir itu. Banyak ibu-ibu, mohon maaf, itu nangis. Apa kalau tidak boleh itu nangis, Ustaz? Boleh. Nabi dulu itu nangis. Ketika meninggal putranya bernama Ibrahim itu, putra Nabi itu sama persis seperti Nabi, fisiknya sama seperti Nabi, rambutnya sama seperti Nabi, kulitnya sama seperti Nabi, bernama Ibrahim. Dia usia 7 tahun. Pada saat itu Nabi sedang mengikuti satu peperangan. Didengar kabar oleh Nabi bahwa putranya ini sedang sakit keras, dia dalam kondisi sakaratul maut. Maka apa yang terjadi? Pada saat itu Nabi itu pulang. Sesampainya di rumah, anaknya ini dia dalam kondisi sakarat. Pada saat itu anaknya Rasulullah laki-laki bernama Ibrahim itu akhirnya wafat. Pada saat itu apa yang terjadi? Nabi itu nangis. Sampai seluruh sorban Nabi itu basah dengan air matanya Nabi. Tapi nangisnya Nabi waktu itu tidak mengeluarkan satu suara pun dari mulut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh kita nangis, boleh. Yang tidak boleh itu adalah kita meraung-raung. Ini yang sering terjadi ini. Aduh, apalagi kalau orang-orang saudara-saudara kita yang sebelah itu kalau meninggal, Masya Allah, 3 hari itu tidak dikuburkan, maka 3 hari itu juga rame nangisnya. Disebut semua itu dari A sampai Z. Jangan itu disebutkan. Cukup kita nangis. Tapi Ustaz, ada yang begini Ustaz, air matanya tidak boleh kena dia. Makanya nanti ada apa yang dilakukan nanti oleh kita. Pertama, kalau dia sudah meninggal, apa yang kita lakukan? Syekh Mustafa Al-Hakim dalam kitab yang sama mengatakan, pejamkan matanya. Bu, pejamkan matanya itu. Orang yang baru saja meninggal ini, yang pertama kita perhatikan fisiknya itu. Terkadang itu pada saat dia hembuskan nafas terakhir itu, mata itu sampai terbuka, mulut itu sampai terbuka. Pejamkan kedua matanya, mengikat dagunya dengan serban. Mengapa mengikat dagunya dengan serban? Kadang mata dengan mulut ini bersamaan, saking sakitnya sakaratul maut itu, matanya itu sampai kemudian dia hembus terakhir itu, dia tidak bisa pejamkan matanya. Mulutnya juga demikian. Nabi mengatakan apa? Suatu ketika Rasulullah SAW itu menemui sahabatnya yang sedang sakaratul maut, bernama Abi Salam. Nabi itu masuk ke dalam rumah Abi Salam. Abi Salamah ini sahabatnya sedang sakaratul maut. Kemudian sampai di dalam, apa yang terjadi? Sahabat yang Nabi SAW bernama Abi Salamah ini dia wafat. Pada saat dia wafat, bagaimana kondisi fisik sahabat Nabi bernama Abi Salamah ini? Matanya itu terbuka. Maka Nabi SAW apa mengatakan Nabi? Maka Nabi itu masuk mendekati jenazah sahabatnya ini Abi Salamah, kemudian Nabi itu memejamkan matanya. Pada saat Nabi itu memejamkan mata sahabatnya ini, apa kata Nabi SAW? Kata Nabi SAW mengatakan apa? Kata Nabi SAW, Innar ruha idza qubida tabi'al basar. Kata Nabi, sesungguhnya ruh kita bila dicabut oleh malaikat Israel itu, maka pandangan mata itu akan mengikutinya. Ruh itu dicabut, keluar, maka pandangan mata kita itu akan mengikuti kemana ruh itu pergi. Makanya ketika dia sudah wafat, mata itu tidak bisa terpejamkan. Itu pertama. Mulutnya terbuka dibenarkan, matanya terbuka dibenarkan. Pelan-pelan. Jangan kasar-kasar, pelan-pelan. Karena kalau kita tidak pelan-pelan, waduh, dia ini menderita, Masya Allah.
Yang kedua, melemaskan seluruh persendiannya. Pejamkan mata, mulutnya sudah dipejamkan. Yang kedua, melemaskan seluruh persendiannya. Saya pernah memandikan satu jenazah. Jenazah ini jenazah yang usianya ini sudah 80 tahun, dia wafat. Sakitnya itu sudah bertahun-tahun dia sakit. Mendekati sakit beratnya itu, mendekat dia sakaratul maut itu, dia mengalami sakit berat. Sampai dia tidur di atas tempat tidur itu, anaknya itu tidak perhatikan. Pada saat wafat ini ayahnya juga, anaknya juga tidak perhatikan. Dalam kondisi apa? Kakinya Bu, dalam kondisi seperti ini, kakinya. Dia terbaring kakinya, kedua kakinya itu dalam kondisi seperti ini. Kemudian kesalahannya memang tadi ketika anaknya ini sedang sakar hembusan terakhir, anak ini tidak cepatkan luruskan kakinya. Dia biarkan berlama-lama seperti itu, akhirnya kakinya itu kaku begini. Pas ketika mau kita mandikan itu ditariklah kakinya ini setengah mati itu kita usah. Kita ambil bantal, kemudian kita tekan di atasnya, berusaha kemudian kita ikat dengan tali pocong, tali kafan itu pun tidak, tetap dia kembali seperti itu. Akhirnya terpaksa kita mandikan dalam kondisi seperti itu, dikafani juga seperti itu. Mengapa itu terjadi? Karena ketika dia habis hembusan nafas terakhir tadi, keluarganya ini tidak perhatikan bagaimana kondisi fisiknya, tidak luruskan fisiknya. Makanya jangan kita nangisnya dulu Bu, perhatikan fisiknya itu. Agar fisiknya itu nanti, kan barusan dia meninggal itu kan tubuh ini kan masih lemas ini, masih lemas. Jangan biarkan dia berjam-jam yang pada akhirnya tidak bisa disedekapkan, kakinya tidak bisa diluruskan. Begitu juga matanya, mata dan mulutnya tidak bisa baru meninggal langsung diberesin, tangannya disedekapkan. Yang ketiga, meletakkan sesuatu yang berat di atas perutnya. Pernah? Ini kalau kita lakukan ketika dia meninggal, dalam kondisi meninggal, sakitnya itu adalah sakit yang dia derita itu adalah penyakit perut. Karena ada yang penyakit perut itu, liver itu kalau dalam sekian jam itu tidak segera dikuburkan, biasanya dia mengembung. Maka di sini Syekh Mustafa Al-Kim mengatakan bahwa letakkan sesuatu di atas perutnya itu. Apakah kain kita letakkan di atasnya itu, sehingga perutnya itu dalam kondisi tidak mengembung. Yang keempat, disunahkan melepaskan seluruh pakaiannya. Seluruh pakaiannya Bu itu dilepaskan, dari pakaian dalamnya, baju dalamnya, kemudian pakaian luarnya. Kalau dia pakai cincin emasnya itu dikeluarkan. Kalau dia pakai gelang emasnya itu dikeluarkan. Kalau dia itu pakai kalung emasnya itu dikeluarkan. Semua pakaian itu, apalagi pakaian dalam, pakaian luar, itu dikeluarkan. Karena apa? Kalau itu nanti dibiarkan lama-lama baru kita keluarkan pakaian itu, tubuhnya dalam kondisi kaku juga setengah mati. Baru dia hembuskan nafas terakhir, udah urus keluarkan pakaiannya. Ambil pakaian-pakaian yang bersih, kain-kain yang bersih, kemudian kita tutup dia seperti itu. Sehingga nanti ketika dimandikan itu mudah. Ini ada yang begini nih, biar begitu pakaiannya. Baru mau dimandikan, baru dikeluarin. Itu berapa jam itu Bu? Jenazahnya sudah kaku. Jenazahnya itu sudah kaku. Makanya baru hembus nafas terakhir itu dikeluarkan itu pakaian. Di dalam kitab lain juga, di dalam kitab Kifayatul Gulam, Syekh Ismail Al-Minangkabau mengatakan, letakkan mayat itu, letakkan tangan mayat di atas perut, seperti orang yang sedang sholat. Oke? Kiai saya dulu bilang gitu ya, Ustadz sebenarnya tidak seperti ini sebenarnya cara meletakkan tangan mayat itu di atas, tangan kanan di atas tangan kiri. Ada satu kitab katanya, Kiai saya itu ajarkan, sebenarnya itu tangan kiri di atas tangan kanan. Itu sebenarnya katanya. Ada satu pendapat ulama sebagian begitu, tapi mayoritas ulama mengatakan apa?
tangan kiri di atas tangan seperti orang sholat. Yang kedua, Syekh Ismail Al-Minangkabau mengatakan apa? Mengikat, menyatukan persendian lutut. Ini nih diikat. Ini diikat ini. Ikat untuk sementara supaya nanti tidak naik dia. Ininya juga diikat ini. Pakai kain kafan. Oke Bu ya? Ininya diikat, tapi kalau kita misalnya tidak perlu mengikat, itu cepat-cepat dia. Habis dia hembus nafas terakhir, cepat-cepat atur itu. Kalau kita tidak ikat. Tuh. Tapi kalau misalnya dia sudah 1 jam, 2 jam dari sudah wafat, baru kita urus dia, maka harus diikat itu. Harus diikat Bu. Supaya posisi jasadnya ini tidak kesana kemari gitu. Karena sudah dalam kondisi kaku. Kemudian menyatukan ibu jari kaki, menyatukannya itu dengan diikat ibu jari kaki. Diikat. Oke? Itu pada saat dia sakaratul maut, pada saat dia sudah jadi jenazah. Sekarang kita masuk memandikan jenazah. Di dalam kitab Matan Safina itu mengatakan sekurang-kurangnya aqallul ghusli ta'mimul badanihi bil ma. Sekurang-kurangnya dalam memandikan jenazah itu meratakan air ke badan jenazah ini, ke seluruh tubuhnya. Itu sekurang-kurangnya Bu. Meratakan air itu tidak bisa kita, saya tidak tahu cara memandikan, suruh orang tidak bisa memandikan, udah ratakan air itu ke seluruh badan jenazah, ratakan saja. Itu sekurang-kurangnya. Wa akmaluhu, tapi yang sempurna, kata pengarang kitab Safinatun Najah ini mengatakan apa? Ayaghsila sawataihi. Pertama, yang sempurna itu, yang perlu diperhatikan dalam memandikan jenazah itu, yang pertama itu adalah basuhi kemaluannya. Itu pertama itu, istinjanya diperhatikan. Paling penting dijaga. Kemaluannya, kemaluan depannya maupun belakangnya, dubur. Paling penting ini dijaga. Wa an yuzidal qadaru min afnihi. Yang kedua, yang perlu diperhatikan, kotoran dari hidungnya, kotoran dari telinganya, daun-daun telinga. Saya ulang lagi, kotoran hidungnya itu diperhatikan. Terkadang kita itu mandi aja begini, tapi jari kita itu takut dimasukkan di sini. Telinganya juga tidak diperhatiin. Mulutnya juga, jari kita Bu harus dimasukin. Bu, harus dimasukin. Terutama yang bagian kepala itu, yang bagian gosok di kepala. Masukin. Masukin ini, ke lidah-lidahnya masukin. Jari kita itu masukin. Bagaimana Ustaz mau tahu bahwa mulutnya itu sudah bersih? Biasanya karena kita ketika dia sakit itu sering kita paksa dia makan. Masukkan bubur ini Bu, masukin bubur itu. Udah sakarat dia masih dimasukin bubur itu, maksud paksa oleh kita, dimasukin bubur. Padahal bubur itu tidak tertelan sampai ke bawah. Apa yang terjadi? Bubur itu tertahan di tenggorokannya. Pada saat dia wafat, pada saat kita mandikan, apa yang keluar pertama itu Bu? Yang keluar pertama itu bubur itu. Bubur. Kita masukin jari kita tuh. Keluar pertama itu pasti bubur. Berikutnya kemudian dahak. Kotoran dahak itu keluar. Terakhir, ada kotoran yang paling kuning. Kalau keluar kotoran itu dari mulutnya, berarti insya Allah bersih sudah dia. Paling kuning itu.
Tuh. Yang berikutnya wa an yuwadhi'ahu, mewudukannya. Mewudukannya. Wudu untuk mayat jenazah. Setelah sudah seluruh mandi, air 9 sudah selesai, baru kemudian terakhir itu diwudukan. Wudu tujuannya apa? Agar dia sempurna jenazahnya. Siapa tahu di celah-celah tangannya itu belum masuk air, celah-celah telinganya ini belum masuk air, diwudukan itu. Celah-celah kakinya ini, jari jemari kakinya belum masuk air, maka itu diwudukan. Yang berikutnya wa an yadluka badanahu bisadri. Gosok badannya itu ketika ibu gosok, yang di kepala gosok sampai di dada, yang di tengah itu gosok di perutnya sampai dia istinja, yang di bawahnya itu adalah dari pahanya sampai ke jari-jari kakinya. Maka air pertama nanti akan ada di dalam buku itu, gosok dia dengan apa? Pertama itu, air pertama itu daun bidara. Apa kegunaan daun bidara ini, Bu? Daun bidara ini adalah antibakteri. Kotoran-kotoran yang melekat pada tubuh jenazah ini pada saat dia sakit sehingga dia wafat, maka kotoran-kotoran itu kalau dibasuh dengan menggunakan daun bidara, maka insya Allah kotoran-kotoran ini akan hilang. Tuh, Bu. Ustaz, bagaimana kalau daun bidara tidak ada, Ustaz? Jeruk purut. Kandungan daun bidara secara kedokteran itu dengan jeruk purut itu sama kandungannya. Dia mengandung antibakteri. Tahu jeruk purut? Bu, tahu jeruk purut? Tahu jeruk purut, tahu? Tahu. Kan daun jeruk purut itu. Ambil daunnya. Ambil daunnya, nanti dipraktekkan itu. Yang keempat, wa an yusubbal ma' alaihi thalatha. Maka badannya itu minimal dari wajahnya itu 3 kali dibasuhin air itu, 3 kali sambil gosok-gosok. Ininya 3 kali sambil digosok-gosok. Rambutnya 3 kali sambil digosok-gosok. Oleh yang di kepala, di tengah dengan di bawah. Begitu juga. Minimal 3 kali.